Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subpokok bahasan IPA tentang organ gerak hewan. Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe-nya dulu ya untuk perkembangan channel ini. Nah, sekarang kita lanjut pembelajarannya mengenai gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan tidak mempunyai akal, sehingga hewan hanya akan bergerak sesuai dengan nalurinya. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut gerak pasif. Kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia yang bergerak dengan menggunakan kaki. Kelinci tidak berjalan, tetapi meloncat. Kaki yang digunakan untuk melompat adalah kaki belakang. Hal ini dikarenakan kaki belakang kelinci berukuran lebih panjang dan lebih kuat dari kaki depannya. Kelinci mempunyai struktur tulang belakang. Sistem kerangka kelinci berfungsi untuk menopang, melindungi organ dalam. Tempat melekatnya otot membantu gerak dan memberikan bentuk tubuh pada kelinci. Ikan memiliki tulang belakang. Organ gerak pada ikan terletak pada sirip dan ekor dan tubuh yang ramping untuk memudahkannya bergerak di dalam air. Rangka ikan terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan ikan untuk berenang dan menjaga keseimbangannya. Ikan berenang dengan bantuan sirip yang diperkuat oleh tulang rusuk, sehingga ikan bergerak lebih cepat. Sirip ikan terdiri atas sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Gerakan pada ikan disebabkan oleh kontraksi otot yang terdapat pada dua sisi. Organ gerak pada katak disebut tungkai kaki. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Katak memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Rangka katak tersusun dari 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Akibatnya, katak dapat melompat tinggi. Katak juga mempunyai selaput renang yang dapat memberikan tekanan yang kuat, sehingga membentuk gerakan saat berenang di air. Organ gerak pada burung disebut sayap dan kaki. Burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Alat gerak burung adalah sayap saat terbang dan kaki saat berjalan di tanah. Burung memiliki rangka dalam yang dibantu otot-otot terbang yang sangat kuat. Burung terbang dengan mengepakkan sayap, yaitu mengepakkan sayap dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan yang mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Tidak semua jenis burung dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Penguin berenang dan burung unta berjalan dengan kakinya, sedangkan sayapnya digunakan untuk menjaga keseimbangan. Organ gerak pada ular yaitu rangka tubuh. Pada ular, gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Organ gerak pada kadal disebut tungkai kaki. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kadal mempunyai 2 pasang kaki depan dan belakang yang berjari 5 dengan cakar di ujungnya. Kadal termasuk reptil mempunyai rangka dalam. Tubuh reptil panjang dan langsing yang meruncing ke belakang dan berakhir pada ekor. Leher kadal panjang dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada setiap kaki. Kadal termasuk hewan yang tangkas karena mampu lari merayap dengan cepat.
Ekor kadal yang panjang berfungsi membantu gerakannya. Beberapa jenis kadal memutuskan ekornya saat berada dalam keadaan bahaya. Ekornya yang diputus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian musuh, sehingga kadal dapat lari dan selamat dari bahaya. Organ gerak pada kambing disebut kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Dan kambing juga termasuk hewan mamalia. Organ gerak hewan invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri hewan invertebrata antara lain susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Hewan invertebrata dibagi menjadi 7 filum. Di antaranya hewan bersel 1, protozoa, hewan berpori, porifera, hewan berongga, coelenterata, cacing, vermes, hewan berbuku-buku, antropoda, udang-udangan, crustacea, laba-laba, arachnida, lipat, myriapoda, dan hewan bertubuh lunak atau moluska. Rangka yang membangun hewan invertebrata adalah rangka luar, di mana rangka tersebut terletak di bagian luar tubuh. Rangka luar ini berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh hewan yang umumnya bertubuh lunak. Organ gerak pada hewan invertebrata berbeda-beda. Protozoa merupakan hewan invertebrata bersel 1 yang hidup di air. Organ gerak pada protozoa yaitu rhizopoda bergerak menggunakan spodia atau kaki semu. Ciliata bergerak menggunakan rambut getar atau cilia. Flagellata bergerak menggunakan cambuk plasma atau flagel. Sporozoa bergerak dengan cara menggetarkan seluruh tubuhnya. Porifera merupakan hewan invertebrata, di mana seluruh permukaan tubuhnya berpori. Porifera hidup dengan cara melekat di dasar laut. Porifera tidak mempunyai organ gerak. Xenopora merupakan hewan invertebrata yang berongga. Xenopora mempunyai racun untuk melumpuhkan mangsanya. Contohnya, ubur-ubur. Organ gerak pada ubur-ubur disebut tentakel, yang fungsinya sebagai alat peraba atau perangkap benda ataupun mangsa, dan sebagai alat perlindungan diri. Vermes atau cacing bergerak dengan cara melakukan traksi otot-otot dan tubuhnya. Fungsinya, perut cacing berfungsi sebagai kaki semu untuk bergerak atau berpindah tempat saat di dalam tanah. Antropoda merupakan hewan yang bergerak menggunakan segmen atau ruas yang bersatu, selain serangga. Kelompok hewan antropoda antara lain laba-laba, kalajengking, lipan, lobster, kepiting, udang, dan serangga. Organ gerak pada serangga berupa sayap dan kaki. Fungsinya, sepasang kaki depan untuk mencengkram saat hinggap dan sepasang kaki belakang untuk melompat. Moluska merupakan hewan invertebrata yang tubuhnya lunak. Moluska mempunyai cangkang sebagai pelindung pada tubuhnya. Alat gerak pada moluska antara lain gastropoda, misalnya siput, yaitu bergerak dengan kaki dan perut. Fungsi utama kaki perut pada siput yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat. Cephalopoda, misalnya cumi-cumi dan gurita, bergerak dengan kaki dan kepala, serta Pelycipoda, misalnya Scapopoda dan Amphinera, bergerak dengan kaki pipi. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. 1. Terletak pada penyusun organ gerak. Salah satu perbedaan yang mendasar dari organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak hewan invertebrata adalah keberadaan dari tulang dan otot. Pada hewan vertebrata, sistem geraknya dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yang dimaksud adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif yang dimaksud adalah otot. Pada hewan invertebrata, jenis alat gerak yang digunakan bermacam-macam. Ada beberapa yang
memanfaatkan getaran dari bulu-bulu halus seperti pada protozoa, sedangkan pada beberapa serangga menggunakan bantuan exoskeleton untuk dapat bergerak bebas. Yang kedua, jenis organ gerak. Salah satu ciri-ciri dari hewan vertebrata yang berhubungan dengan organ gerak adalah tungkai kaki. Tungkai kaki ini bisa ditemukan pada hampir semua jenis hewan vertebrata. Meskipun ada beberapa hewan vertebrata yang tidak memiliki tungkai kaki, seperti ular. Adapun ciri-ciri pada hewan invertebrata adalah tidak adanya tulang yang menopang tubuhnya. Hal tersebut juga memiliki efek pada pergerakan mereka. Sebagian besar hewan invertebrata akan menggunakan kontraksi tubuhnya atau tubuhnya untuk bergerak langsung. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.